Lihatlah pria itu. Pria sukses. Mobilnya mengkilap, jabatannya tinggi, semua orang menginginkan apa yang dimilikinya. Dia adalah definisi dari kemenangan dalam permainan kehidupan modern. Tapi ada sebuah rahasia, sebuah kebenaran yang hanya diketahui oleh 1% pria yang benar-benar mengamati. Di dalam keheningan mobil mewahnya, di tengah malam setelah semua transaksi ditutup, ada kekosongan. Sebuah jurang yang tidak bisa diisi oleh pencapaian apapun. Video ini akan membicarakan hal itu. Bukan tentang cara mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang memahami mengapa apa yang sudah Anda miliki terasa begitu hampa. Kita akan membongkar ilusi pria sukses dan mengungkap musuh terbesar yang bersembunyi di tempat paling aman, di dalam diri Anda sendiri. Ini bukan video motivasi biasa. Ini adalah dekonstruksi. Jika Anda berani menghadapi kebenaran yang tidak nyaman ini, tulis di kolom komentar. Saya siap. Masalahnya bukan pada Anda. Masalahnya ada pada naskah yang diberikan masyarakat kepada kita. Sejak kecil, pria diajarkan untuk berburu. Berburu nilai, berburu gelar, berburu status, berburu kekayaan. Naskah itu sederhana. Pencapaian sama dengan nilai diri. Semakin banyak yang Anda kumpulkan, semakin berharga Anda. Tapi tidak ada yang pernah memberitahu kita apa yang terjadi setelah perburuan selesai. Tidak ada yang memperingatkan kita tentang keheningan setelah kemenangan. Era modern, dengan media sosial sebagai arenanya, memperburuk kondisi ini. Setiap hari kita dibombardir dengan citra kesuksesan orang lain, menciptakan perlombaan tanpa akhir menuju garis finish yang terus bergerak. Ini menciptakan sebuah paradoks. Semakin Anda berhasil secara eksternal, semakin Anda merasa seperti seorang penipu di dalam. Anda mulai membenci kelemahan, menyembunyikan keraguan, dan membangun topeng yang begitu sempurna, hingga Anda lupa wajah asli di baliknya. Ini adalah titik awal dari kebencian diri yang sunyi. Perasaan bahwa cinta dan rasa hormat yang Anda terima sebenarnya bukan untuk Anda, tetapi untuk topeng yang Anda kenakan. Tanda pertama adalah perangkap sangkar emas. Secara lahiriah, Anda memiliki segalanya. Kebebasan finansial, otonomi, pilihan. Namun secara internal Anda merasa terperangkap. Setiap aset yang Anda miliki menjadi jeruji lain dalam sangkar Anda. Rumah besar yang harus dirawat, bisnis yang menuntut perhatian 24 jam sehari, citra publik yang harus dijaga. Kebebasan Anda menjadi ilusi. Anda bekerja lebih keras bukan untuk meraih sesuatu yang baru, tetapi karena takut kehilangan apa yang sudah Anda miliki. Ini bukan lagi tentang ambisi, ini tentang kecemasan. Sangkar ini nyaman, berlapis emas, dan dikagumi dari luar. Tetapi dari dalam, Anda tahu itu tetaplah sebuah penjara. Pria yang terjebak dalam perangkap ini sering berkata, "Saya tidak bisa berhenti sekarang." Kebenarannya adalah dia tidak tahu bagaimana cara berhenti. Dia telah mengidentifikasi dirinya dengan sangkarnya, dan gagasan untuk hidup di luarnya terasa seperti kematian. Selanjutnya, kita melihat kecanduan validasi eksternal. Ini adalah bahan bakar yang membuat mesin kesuksesan terus berjalan. Awalnya, pujian dan pengakuan terasa menyenangkan. Itu adalah konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Namun seiring waktu, otak Anda mulai mendambakannya seperti narkoba. Anda tidak lagi melakukan sesuatu karena nilai intrinsiknya, tetapi untuk mendapatkan tepuk tangan. Rapat yang sukses bukan lagi tentang solusi yang ditemukan, tetapi tentang pujian dari atasan. Produk yang laris bukan lagi tentang nilai yang diberikan kepada pelanggan, tetapi tentang angka penjualan yang bisa dipamerkan. Ketika validasi ini tidak datang, Anda merasa hampa, marah, atau tidak berharga. Keheningan menjadi musuh karena di dalam keheningan tidak ada tepuk tangan. Pria yang membenci dirinya sendiri secara diam-diam mengukur nilainya berdasarkan opini orang lain, memberikan kunci kebahagiaannya kepada kerumunan yang berubah-ubah. Tanda ketiga, hantu tidak cukup. Ini adalah suara internal yang berbisik di telinga Anda setiap kali Anda mencapai tujuan. Anda mendapatkan promosi, suaranya berkata, "Seharusnya kamu bisa mendapatkannya lebih cepat." Anda membeli rumah impian, suaranya berkata, "Tetangga sebelah punya yang lebih besar." Hantu ini memastikan bahwa Anda tidak pernah bisa beristirahat di garis finish. Garis finish itu sendiri terus bergerak lebih jauh setiap kali Anda mendekat. Ini adalah mekanisme sabotase diri yang menyamar sebagai ambisi. Anda berpikir ini mendorong Anda untuk menjadi lebih baik, tetapi sebenarnya ini merampas kemampuan Anda untuk merasakan kepuasan. Pria yang kuat secara mental menetapkan tujuannya, mencapainya, dan mengizinkan dirinya untuk merayakan.
Pria yang membenci dirinya sendiri mencapai tujuan dan segera merasa cemas tentang tujuan berikutnya, hidup dalam keadaan tidak cukup yang permanen. Kemudian ada ketakutan akan keheningan dan kesendirian. Pria yang sukses secara ilusi selalu sibuk, kalendernya penuh dengan rapat, panggilan telepon, dan acara sosial. Dia membanggakan betapa sedikitnya waktu luang yang dia miliki. Tapi ini bukan lencana kehormatan, ini adalah mekanisme pertahanan. Kesibukan adalah cara paling efektif untuk lari dari pikiran Anda sendiri. Dalam keheningan tidak ada gangguan, hanya ada Anda dan suara-suara di kepala Anda. Dan jika suara-suara itu penuh dengan kritik dan kebencian diri, maka keheningan menjadi ruang penyiksaan. Dia akan menyalakan TV meskipun tidak menontonnya, menelepon seseorang tanpa alasan, atau bekerja lembur hanya untuk menghindari pulang ke rumah yang kosong. Dia tidak takut sendirian, dia takut bersama dengan dirinya sendiri. Dia takut pada apa yang mungkin dikatakan oleh kritikus internalnya ketika tidak ada hal lain yang bisa menenggelamkan suaranya. Tanda kelima adalah buta aksara emosional. Masyarakat modern memuji pria yang logis, rasional, dan tidak emosional. Akibatnya, banyak pria belajar untuk menekan emosi mereka, bukan memahaminya. Kesedihan dianggap sebagai kelemahan, ketakutan dianggap sebagai kepengecutan. Kekecewaan dianggap sebagai kegagalan. Alih-alih merasakan emosi ini, memprosesnya dan melepaskannya, dia menguburnya dalam-dalam. Tapi emosi yang terkubur tidak mati. Mereka membusuk dan meracuni dari dalam. Ini muncul sebagai ledakan amarah yang tidak dapat dijelaskan, sinisme yang konstan, atau mati rasa yang dingin. Dia mungkin bisa menganalisis laporan keuangan yang rumit, tetapi dia tidak bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya dia rasakan. Ini adalah bentuk kebencian diri karena dia menolak bagian fundamental dari kemanusiaannya. Dia memperlakukan hatinya seperti musuh yang harus ditaklukkan, bukan sebagai sekutu yang harus didengarkan. Sindrom penipu yang diperkuat adalah tanda berikutnya. Anehnya, semakin tinggi seorang pria mendaki tangga kesuksesan, semakin kuat perasaan bahwa dia adalah seorang penipu. Dia melihat semua pencapaiannya dan berpikir, ini semua hanya keberuntungan, atau cepat atau lambat, semua orang akan tahu bahwa saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Setiap kesuksesan baru tidak membangun kepercayaan diri, itu hanya meningkatkan taruhan dan memperbesar ketakutan akan kegagalan. Dia hidup dalam ketakutan konstan akan terbongkar. Dia menafsirkan pujian sebagai kesopanan dan kritik sebagai bukti kebenarannya. Ini adalah siklus yang menghancurkan diri sendiri. Dia bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa dia pantas, yang hanya memberinya lebih banyak kesuksesan, yang pada gilirannya memperkuat perasaannya sebagai penipu. Ini adalah kebencian diri yang logis. Jika Anda percaya di dalam hati bahwa Anda tidak berharga, maka semua bukti yang bertentangan pasti salah. Tirani kata seharusnya. Perhatikan bahasa internal pria ini. Itu dipenuhi dengan kata seharusnya. Saya seharusnya lebih bahagia dengan semua yang saya miliki. Saya seharusnya tidak merasa lelah, orang lain bekerja lebih keras. Saya seharusnya tahu jawabannya. Setiap seharusnya adalah cambukan kecil pada punggung psikologisnya. Itu menciptakan kesenjangan antara realitasnya dan versi ideal dari dirinya yang dia yakini harus dia jalani. Kesenjangan ini adalah sumber rasa bersalah dan malu yang konstan. Dia tidak mengizinkan dirinya menjadi manusia yang memiliki hari-hari buruk atau membuat kesalahan. Dia menghakimi dirinya sendiri dengan standar yang tidak akan pernah dia terapkan pada orang lain. Ini adalah bentuk kekejaman mental. Alih-alih menerima dirinya apa adanya, dia terus-menerus menghukum dirinya sendiri karena tidak menjadi seperti yang seharusnya. Kegagalan dalam ujian cermin adalah tanda yang sangat pribadi. Ini adalah momen singkat di pagi hari atau larut malam. Ketika dia menatap bayangannya di cermin, apa yang dia lihat? Pria yang membenci dirinya sendiri tidak bisa menahan tatapannya. Dia akan cepat-cepat membuang muka. Dia tidak melihat seorang pejuang atau seorang pemenang. Dia melihat semua kekurangannya, semua kesalahannya, semua kegagalannya terpampang di wajahnya. Tidak ada rasa hormat atau kebaikan dalam tatapannya. Yang ada hanya penghakiman. Dia mungkin melihat kerutan dan menganggapnya sebagai tanda kelelahan dan kegagalan, bukan kebijaksanaan. Dia mungkin melihat bekas luka dan mengingat kesalahannya, bukan pertempuran yang telah dia menangkan. Kemampuan untuk menatap mata Anda sendiri di cermin dan merasakan gelombang penerimaan yang tenang adalah fondasi dari harga diri. Ketidakmampuan untuk melakukannya adalah tanda kebencian yang mendalam. Selanjutnya kita menemukan sabotase keintiman.
Pria ini mungkin dikelilingi oleh banyak orang, tetapi dia sangat kesepian. Dia pandai dalam hubungan transaksional, rekan kerja, klien, kenalan, tetapi ketika menyangkut keintiman sejati, baik dengan pasangan, teman, atau keluarga, dia membangun tembok. Dia menjaga percakapan tetap di permukaan. Dia menggunakan humor atau sarkasme untuk menangkis pertanyaan pribadi. Mengapa? Karena keintiman menuntut kerentanan. Itu menuntut seseorang untuk melihat di balik topeng kesuksesan. Dan jika Anda diam-diam membenci apa yang ada di baliknya, membiarkan seseorang masuk adalah risiko terbesar. Dia takut jika mereka melihat dirinya yang asli, mereka akan pergi. Jadi, dia mendorong mereka pergi terlebih dahulu, seringkali secara tidak sadar, untuk mengkonfirmasi keyakinan internalnya bahwa dia tidak layak dicintai. Obsesi terhadap kontrol adalah gejala lain yang menonjol. Karena dunia internalnya terasa kacau dan penuh dengan kritik diri, dia mencoba untuk mengkompensasinya dengan mengendalikan dunia eksternal secara berlebihan. Dia merencanakan setiap menit harinya. Dia menjadi seorang manajer mikro di tempat kerja. Dia mencoba mengendalikan tindakan dan emosi orang-orang di sekitarnya. Setiap gangguan kecil pada rencananya, kemacetan lalu lintas, email yang tidak terduga, menyebabkan reaksi kemarahan atau kecemasan yang tidak proporsional. Ini bukan tentang efisiensi, ini tentang ketakutan. Ketakutan bahwa jika dia melepaskan kendali bahkan untuk sesaat, seluruh bangunan kesuksesannya yang rapuh akan runtuh, dan semua orang akan melihat kekacauan di dalamnya. Pria yang damai dengan dirinya sendiri dapat beradaptasi dengan ketidakpastian. Pria yang membenci dirinya sendiri mencoba untuk menghilangkan ketidakpastian, sebuah tugas yang mustahil yang hanya mengarah pada kelelahan. Penggunaan sinisme sebagai perisai. Dengarkan cara dia berbicara tentang dunia. Apakah dia selalu sinis, meremehkan, dan negatif? Sinisme sering disalahartikan sebagai kecerdasan atau realisme. Tetapi seringkali, itu adalah mekanisme pertahanan yang lahir dari kekecewaan yang mendalam, terutama kekecewaan pada diri sendiri. Dengan mengadopsi pandangan bahwa segala sesuatu itu cacat, dan semua orang memiliki motif tersembunyi, dia melindungi dirinya dari kekecewaan di masa depan. Ini adalah cara untuk menolak dunia sebelum dunia bisa menolaknya. Jika Anda tidak pernah berharap, Anda tidak akan pernah terluka. Namun, perisai ini juga mencegah kegembiraan, keajaiban, dan koneksi otentik. Ini adalah kebencian diri yang diproyeksikan keluar, karena dia tidak bisa menemukan kebaikan dalam dirinya sendiri. Dia berjuang untuk melihatnya di tempat lain. Pengabaian tubuh sebagai hukuman. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan wadah fisiknya. Pria yang terjebak dalam ilusi ini sering melihat tubuhnya sebagai mesin yang harus dieksploitasi untuk tujuan produktivitas. Dia secara konsisten mengorbankan tidur demi pekerjaan. Dia makan makanan cepat saji di mejanya, karena dia terlalu sibuk untuk makan dengan benar. Dia mengabaikan olahraga karena ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ini bukan sekadar manajemen waktu yang buruk. Ini adalah manifestasi fisik dari kurangnya harga diri. Secara tidak sadar, dia mengirimkan pesan kepada dirinya sendiri. Kesejahteraan saya tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah hasil saya. Dia menghukum tubuhnya karena tidak mampu mengimbangi tuntutan pikirannya yang tak kenal lelah, menciptakan siklus kelelahan dan kebencian yang semakin dalam. Ketidakmampuan untuk merayakan kemenangan. Ketika dia mencapai sesuatu yang signifikan, reaksinya seringkali datar. Dia mungkin akan berkata, "Itu bukan masalah besar," atau "Saya hanya beruntung." Dia segera beralih ke tantangan berikutnya, tanpa jeda untuk mengakui pencapaiannya. Ini bukan kerendahan hati, ini adalah penolakan diri. Merayakan kemenangan akan berarti mengakui bahwa dia melakukan sesuatu dengan baik, bahwa dia cakap dan berharga. Ini bertentangan dengan narasi internal kebencian dirinya. Jadi, untuk menjaga konsistensi narasi itu, dia harus meremehkan keberhasilannya. Dia merampas dopamin yang datang dari pengakuan pencapaian, membuat dirinya terus-menerus lapar akan validasi berikutnya, tetapi tidak pernah membiarkan dirinya merasa kenyang. Persaingan dengan pesaing hantu. Pesaing terberatnya bukanlah perusahaan lain atau kolega di kantor. Pesaing terberatnya adalah versi ideal dari dirinya yang tidak mungkin ada. Pria yang seharusnya dia capai pada usianya. Dia membandingkan kehidupannya yang berantakan di balik layar dengan cuplikan terbaik dari kehidupan orang lain di media sosial, atau dengan versi dirinya yang disempurnakan dalam imajinasinya. Dia selalu kalah dalam perbandingan ini. Bahkan ketika dia memenangkan setiap persaingan di dunia nyata, dia masih merasa seperti pecundang karena dia tidak bisa mengalahkan hantu ini.
Persaingan ini memastikan bahwa dia tidak pernah merasa cukup baik karena lawannya tidak terikat oleh hukum realitas. Ini adalah resep pasti untuk kelelahan dan keputusasaan. Salah tafsir terhadap stoikisme. Ini adalah jebakan yang sangat modern dan halus. Dia menemukan stoikisme dan berpikir itu berarti menekan semua emosi dan menjadi robot yang tak terkalahkan. Dia membaca tentang apatheia dan menafsirkannya sebagai tidak peduli sama sekali. Dia menggunakan kutipan Marcus Aurelius sebagai pembenaran untuk mengabaikan rasa sakitnya dan mendorong dirinya lebih keras. Tapi ini adalah penyimpangan dari filosofi yang sebenarnya. Stoikisme sejati bukanlah tentang tidak memiliki emosi. Ini tentang tidak dikendalikan oleh emosi. Ini tentang memahami apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran dan tindakan Anda, dan apa yang tidak bisa, segala sesuatu yang lain. Dengan menggunakan stoikisme sebagai alasan untuk menjadi keras pada dirinya sendiri, dia sebenarnya memperkuat kebencian dirinya, memberinya jubah intelektual yang terhormat. Logika di balik kebencian diri. Otak kita adalah mesin pembuat makna. Ia akan mencoba merasionalisasi bahkan perilaku yang paling merusak. Pria yang membenci dirinya sendiri seringkali secara tidak sadar percaya bahwa kritik internal ini bermanfaat. Dia berpikir, jika saya tidak keras pada diri sendiri, saya akan menjadi malas dan berpuas diri. Dia melihat suara kebencian ini sebagai pelatih pribadi yang kejam, yang mendorongnya menuju kehebatan. Dia takut jika dia mulai bersikap baik pada dirinya sendiri, semua ambisinya akan hilang, dan seluruh hidupnya akan berantakan. Ini adalah kebohongan yang kuat. Kebencian diri bukanlah motivator yang efisien. Itu adalah bahan bakar yang kotor. Itu mungkin membuat Anda bergerak, tetapi itu akan menghancurkan mesin dalam prosesnya. Disiplin diri yang sejati lahir dari rasa hormat pada diri sendiri, bukan dari kebencian. Langkah pertama, pengakuan radikal. Anda tidak bisa melawan musuh yang keberadaannya tidak Anda akui. Langkah pertama keluar dari siklus ini bukanlah tindakan, melainkan kesadaran. Ini adalah momen di mana Anda berhenti berlari dan berbalik untuk menghadapi bayangan Anda. Ini berarti mengakui tanpa menghakimi. Ya, ada bagian dari diri saya yang membenci saya. Ya, saya merasa seperti seorang penipu. Ya, saya takut akan keheningan. Mengatakannya dengan lantang, bahkan hanya pada diri sendiri, menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Rahasia tumbuh subur dalam kegelapan. Dengan menyinarinya dengan cahaya kesadaran, Anda memulai proses untuk melucutinya. Ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tindakan keberanian tertinggi. Ini adalah momen di mana pria itu berhenti menjadi korban dari pikirannya dan mulai menjadi pengamatnya. Mendefinisikan ulang kekuatan. Naskah masyarakat telah mengajari kita bahwa kekuatan adalah tentang menjadi tak terkalahkan, tak berperasaan, dan tak kenal lelah. Ini adalah definisi yang salah yang menciptakan pria-pria yang rapuh. Kekuatan sejati bukanlah ketiadaan kelemahan. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menghadapi kelemahan Anda. Ini adalah kekuatan untuk mengakui bahwa Anda takut, tetapi tetap bertindak. Ini adalah kekuatan untuk merasa sedih tanpa hancur. Ini adalah kekuatan untuk meminta bantuan. Kekuatan yang dibangun di atas penolakan diri adalah rumah kartu. Kekuatan yang dibangun di atas penerimaan diri adalah benteng dari granit. Pria yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun karena dia tidak berperang dengan dirinya sendiri. Dia memiliki kedamaian internal yang merupakan sumber kekuatan terbesar dari semuanya. Latihan ketidakpedulian yang diutamakan. Apatheia. Inilah inti dari stoikisme praktis. Ini bukan berarti menjadi tidak peduli. Ini berarti secara sadar memilih apa yang pantas untuk kepedulian Anda. Pria yang membenci dirinya sendiri peduli secara obsesif pada hal-hal di luar kendalinya, opini orang lain, hasil pasar, lalu lintas. Pria stoik melatih dirinya untuk menjadi acuh tak acuh terhadap hal-hal ini. Dia mengalihkan semua energi mentalnya ke satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendalinya, karakternya, tindakannya, dan responsnya. Apakah seseorang memuji atau mengkritiknya? Tidak relevan. Yang relevan adalah, apakah dia bertindak dengan kebajikan? Apakah dia berhasil atau gagal dalam suatu usaha? Tidak relevan. Yang relevan adalah apakah dia memberikan usaha terbaiknya. Ini adalah perubahan paradigma yang radikal. Ini membebaskan Anda dari perbudakan validasi eksternal. Membangun benteng batin. Para stoik menggunakan metafora ini berulang kali. Pikiran Anda adalah sebuah benteng, satu-satunya tempat di dunia di mana Anda adalah penguasa mutlak.
Kebanyakan pria membiarkan gerbang benteng mereka terbuka lebar. Mereka mengizinkan opini acak dari orang asing, berita utama yang menakutkan, dan kritik internal untuk masuk dan menjarah kota. Tugas Anda adalah menjadi insinyur dan penjaga benteng ini. Setiap kali Anda memilih respons yang rasional daripada reaksi emosional, Anda menambahkan satu batu bata ke dinding. Setiap kali Anda mempraktikkan penerimaan diri daripada kritik diri, Anda memperkuat fondasi. Seiring waktu, Anda membangun tempat perlindungan internal yang tidak dapat ditembus oleh kekacauan dunia luar. Kesuksesan eksternal bisa datang dan pergi, tetapi benteng batin Anda, sekali dibangun, adalah milik Anda selamanya. Inilah kesuksesan sejati. Jadi, ilusi itu telah hancur. Topeng kesuksesan yang dipoles, yang menyembunyikan keheningan yang menyakitkan, kini telah kita singkirkan. Kebenaran utamanya adalah ini, dunia tidak akan pernah bisa memberi Anda rasa hormat yang tidak Anda berikan pada diri sendiri. Semua piala, gelar, dan saldo bank di dunia tidak akan pernah bisa mengisi lubang yang Anda gali di dalam jiwa Anda dengan kritik diri. Kekuatan sejati bukanlah tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang apa yang tidak bisa diambil dari Anda. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengambil benteng batin Anda. Mereka tidak akan pernah bisa mengambil karakter Anda. Itulah satu-satunya permainan yang layak dimainkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan perjalanan introspektif ini. Ini bukanlah percakapan yang mudah, tetapi ini adalah percakapan yang paling penting. Jika video ini membuka pikiran Anda dan memberi Anda perspektif baru, tekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak konten yang menantang pemikiran konvensional. Bagikan ini dengan seorang pria yang menurut Anda perlu mendengarnya. Dan untuk melanjutkan percakapan ini, jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apa satu topeng yang akan Anda lepaskan mulai hari ini?